Oke Bang Hermanto, mungkin kabarnya kan Abang membela Teknovi ya. Yeah. Mungkin boleh diceritain Bang dasar hukumnya, logikanya dan sebagainya menurut Abang seperti apa Bang tanggapannya? Iya, ya, saya kemarin itu kotak-kotakan lah ya sama orangnya Novi kan, dan kemudian saya pagi itu dikirimin WA secara resmi, diundang oleh pengacara Novi untuk hadir di sana di preskon itu. Tapi sebelum itu memang saya diajak meeting nih sama Novi dan timnya. Nah, akhirnya kita bincang. Akhirnya saya sempat ada tanya jawab sama Novi ya. Saya bilang gini sama Novi, karena sebelumnya dia mengatakan saya tidak benci sama Agus, kata dia. Saya maunya Agus itu tetap kita melakukan penyembuhan. Nah, kemudian dia menyebut juga ya kuasa hukumnya kan. Nah, ini saya tanya sama Novi, saya bilang, kamu sama Agus masih kesel nggak? Dia bilang, saya tidak kesel Bang sama Agus, justru saya mau tetap melakukan penyembuhan terhadap Agus. Nah, di situ saya jadi semakin tertarik ya ingin melakukan pembelaan terhadap dirinya kan. Tapi saya tanya lagi, nah terkait dengan kuasa hukumnya, ya memang dia katakan ya karena dengan serangan begitu luar biasa kan, apalagi Erdilau gitu kan, ya dia katakan ya kalau untuk satu itu ya saya masih ada rasa gimana kata dia. Nah jadi ya kalau seandainya sama Agus enggak, sama ini enggak, ya saya untuk apa saya di situ kan? Nah, berarti tidak ada pembelaan. Nah, sehingga menurut saya lihat Novi ini cukup luar biasa ya, artinya hatinya ketika dia sudah dilaporkan dia tetap masih mau melakukan penyembuhan. Karena itu menurut dia memang sudah menjadi tanggung jawab dia. Artinya ketika saya komunikasi sama Novi, nah kemudian karena pada saat kita mau preskon itu waktunya sempit tuh. Saya meeting sama dia ada kira-kira 1 jam lah. Kemudian kita langsung nyebrang ke depan ke rumah makan, kita mau preskon. Cuman situasi dan kondisinya sudah sedikit sempit tempatnya kan. Nah, jadi agak berantakan. Jadi sehingga kita akan rencanakan lagi nih, akan meeting lagi sama Novi dan tim ya, untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan nih setelah lihat reaksi dari Agus dan kuasa hukumnya. Kira-kira begitu. Nah untuk ini kan pro kontra juga ya Pak, Ya. maksudnya ada beberapa pengacara mungkin ada yang setuju dengan tindakan Pak Agus, ada juga yang dekat Teknovi. Mungkin kalau dari Abang sendiri dan pengacara lainnya gitu, tim lainnya yang memihak kepada Teknovi ini ada ada dasar hukum atau ada upaya atau tindakan nggak Bang yang mungkin bisa diupayakan gitu? Iya begini ya, pro dan kontra itu memang hal yang biasa ya. Tetapi saya meyakini memang ada beberapa advokat yang senior yang artinya membela tindakan dari Agus ya. Tapi saya juga tidak melihat mereka 100% membela juga. Contoh kayak Bang Hotman, dia mengatakan itu sudah haknya Novi, tapi dia mengakui juga tindakan penggunaannya salah. Artinya secara moral tidak teruji. Nah kalau sudah tindakan tidak teruji, ini berpotensi melanggar hukum. Nah, hanya saja mungkin saja saya melihat dari komentarnya Bang Hotman Paris itu, memang kelihatannya Bang Hotman Paris belum secara keseluruhan, karena dia mengatakan nama aja, yang saya dengar begini, artinya kan Bang Hotman Paris tidak secara keseluruhan dia mengetahui persoalan ini. Saya yakin kalau dia tahu secara keseluruhan, mungkin dia juga akan membela Novi, menurut saya seperti itu. Nah, terkait apa yang sudah terjadi dialami oleh Novi, saya juga meyakini kan, saya sejak awal meyakini dan mengambil kesimpulan bahwa uang donasi tersebut ya, yang pertama bukanlah milik Agus 100%. Kenapa? Karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Itu satu. Yang kedua, nah sekarang uang itu sudah berada di yayasan. Ya, jadi kita luruskan dulu nih, bukan uang itu berada di tangan Novi, berada di yayasan. Kenapa berada di yayasan? Karena ada yayasan adalah orang yang membantu open donasi. Nah, ketika open donasi ini sudah dilaksanakan, ternyata ada uang yang masuk ke rekening Agus ya. Nah, kemudian Novi selaku ketua yayasan berhak dong melihat mutasi. Sebelumnya Novi sempat mempertanyakan uang tersebut. Nah, ternyata katanya menyampaikan ada 500, hanya beda 1 hari, ternyata 1,5 miliar. Nah, ada kecurigaan. Begitu dimutasi, ternyata benar ada aliran dana yang lari ke
siapa itu Wawa katanya 98 juta, ada yang 50 juta, ada yang 210 juta. Nah ini kan artinya penyalahgunaan uang donasi, nah, sehingga timbul permasalahan. Nah kemudian Agus melaporkan, nah, bahkan ada 2 laporan. Nah saya melihatnya kedua laporan ini menurut saya ini tidak memenuhi unsur. Kenapa? Karena Novi selaku ketua yayasan memiliki hak menguasai uang tersebut. Nah, cuma ya ini sekali lagi nih, lagi-lagi saya menyatakan bahwa Novi ini luar biasa, ya luar biasa. Sudah terlihat ya dari seorang pramugari, ya dia melepaskan pramugarinya, kemudian menjadi pekerja penggiat sosial, penggiat kemanusiaan. Artinya kalau hatinya tidak tergerak dengan kemanusiaan dan dengan sifat-sifat yang sosial yang dimilikinya, tidak mungkin Novi ini meninggalkan pramugarinya. Nah ini bisa dibuktikan ya ketika dia sudah dilaporkan sama Agus, bahkan 2 laporan loh, ya, dilaporkan ke polisi, tapi masih sekali lagi dia mengatakan saya akan berupaya melakukan penyembuhan terhadap Agus. Nah, artinya memang dia melihat situasi dan kondisi Agus memang perlu penyembuhan. Ya. Namun saya tanya sama dia, apakah ada niat melaporkan Agus? Dia katakan tidak. Nah inilah menurut saya memang dia sudah tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nah, adapun yang lain-lainnya, nah ini sedang kita pikirkan. Kemarin kita sudah diskusi, ya kemungkinan besar kalau seandainya ini semakin panas, kemungkinan besar kita juga akan melakukan upaya hukum juga, gitu, terhadap kuasa hukumnya. Nah, tadi kan Abang sempat bilang dari Pak Agus dan Teh Novi ada persyaratan tertentu gitu. Tapi itu sendiri dibenarkan nggak sama Teh Novi? Atau mungkin ada tertulisnya nggak Bang? Mungkin sebelum donasi ini ada gitu. Oh gini, seperti apa Bang? Sebenarnya gini ya, ya benar gini. Kalau kita bicara secara tertulis tentu tidak ada ya. Tetapi ya yang namanya yayasan, kegiatan sosial, kemanusiaan itu sebenarnya tidak perlu lagi kita katakan. Sama aja umpamanya kita pergi ke rumah sakit. Apakah kamu mau datang ke rumah sakit mau berobat? Ya. Masa kita mau rumah sakit mau potong rambut? Ya kan nggak mungkin dong. Nah atau umpamanya ketika kita dibantu sama yayasan, ya untuk apa uang itu? Apalagi kan video itu ya sudah menunjukkan, ya video sudah menunjukkan ya sama lah ketika Agus sedih banget. Itu kan pada saat itu dia kan memohon bantuan. Kenapa? Terkait dengan pengobatan matanya. Dan juga ada kalau katanya kalau saya menggunakan BPJS ya pelayanannya seperti ini, ya pengennya cepat. Nah makanya diupayakan biar tidak menggunakan BPJS dan biar cepat pakai umum. Nah caranya seperti apa? Ini perlu donasi. Ini kan awal-awalnya seperti itu nih. Jadi gini, kalau menurut saya secara hukum ada perjanjian tertulis, ada perjanjian tidak tertulis. Contohnya gini, kenapa banyak orang membahas masalah etika, masalah moral, masalah kemanusiaan, ya. Kenapa itu dibahas? Padahal moral nggak ada loh perjanjian. Moral itu tidak ada perjanjian, etika tidak ada perjanjian, kemanusiaan tidak ada perjanjian. Tapi kenapa ketika orang bilang gini, ada orang tabrak mobil, jatuh, kita nggak bantu, boleh nggak? Boleh, tapi secara kemanusiaan kita salah. Apakah ada perjanjian tertulis bahwa kalau seandainya ada orang kecelakaan kita wajib bantu? Nggak ada tertulis. Tetapi secara moral dan etika kemanusiaan itu diatur dari dalam diri kita. Ya, jadi undang-undang itu yang mengatur dan memaksa kita dari luar. Ya, dengan sengaja barang siapa dengan sengaja begini-begini itu undang-undang. Tetapi kalau bicara etika itu yang mengatur dari dalam, dari hati kita. Kalau seandainya ada orang datang ke rumah kita, kita memiliki uang, orang minta bantuan, secara etika kalau kita punya uang kita bantu, secara moral kita bantu, secara kemanusiaan kita bantu. Apakah ada perjanjian di situ? Nggak ada. Nah, jadi harus dipahami juga bahwa tidak harus ada perjanjian. Ya. Ketika memang ada suatu budaya, ada suatu adat istiadat yang memang diakui di suatu wilayah itu, maka itu sudah wajib diikuti. Ya, contohnya di Bali ada ketika nyepi, ada itu nggak ada perjanjian, tidak ada perjanjian. Kalau nyepi wajib masih nggak ada, tapi diakui di suatu wilayah. Nah ini yang harus dipahami oleh Agus ya dan keluarganya dan orang sekitarnya. Tidak perlu perjanjian, tetapi ya
ada peraturan di suatu wilayah, daerah, dan suatu negara yang tidak tertulis namun harus ditaati. Bang, untuk pencatutan rekening Pak Agus ini kan tercantumnya itu kalau nggak salah di podcastnya Bang Densu. Nah, dari pihak Pak Agus ini mungkin mempertanyakan karena hal itu masuknya ke rekening Pak Agus ya, dan maksudnya dari Teknovi mungkin ada pembelaan atau statement tersendiri nggak Bang untuk hal itu? Karena kan maksudnya bukan untuk ke rekening yayasan atau mungkin sudah pernah ke rekening yayasan, seperti apa Bang? Ya gini, kemarin juga saya sudah mendengar penjelasan Teknovi kan. Waktu dia ngontak Denny Sumargo kan minta rekeningnya yayasan. Tetapi dari Agus dan keluarganya minta rekening dia dimasukin. Nah, akhirnya dimasukin lah 2 rekening kan. Nah, tetapi di sini sebenarnya bukan permasalahan ini masuk rekening Agus, jadi milik Agus. Kalau masuk rekening, nah sekarang pertanyaan kalau masuk rekening yayasan, memang milik yayasan, milik Agus kan? Untuk ini untuk pengobatan kan? Jadi kedua rekening itu hanya pilihan, boleh di sini, boleh di sini. Tetapi kegunaannya tidak ada perbedaan. Masuk rekening yayasan penggunaannya untuk pengobatan, masuk rekening Agus penggunaannya untuk pengobatan. Bukan berarti ini kan masuk rekening Agus. Ya, jadi digunakan untuk sesukanya Agus. Kalau masuk rekening yayasan digunakan untuk Agus, bukan begitu. Jadi gini ya, kita jangan mempolitisir hal yang sudah sepatutnya dilaksanakan. Ya, kalau kita ini mau mempolitisir masalah undang-undang dan lain sebagainya, semua bisa. Nggak cocok pakai ini, pakai alasan ini. Nggak cocok pasal ini, pakai pasal ini. Tetapi sekali lagi, ya, kita harus membangun kepercayaan berdasarkan kejujuran. Seluruh Indonesia ini sudah tahu bahwa uang donasi ini digunakan untuk apa. Sekarang seharusnya Agus gini ya, menurut saya Agus dan keluarganya ini ya, termasuk pengacara juga harusnya introspeksi dan ya bisa menempatkan diri sesuai porsinya. Kalau seandainya hitungan beberapa dalam waktu yang singkat Agus bisa mendapatkan donasi 1,5 miliar, Agus harus tahu dan paham ya bahwa simpati masyarakat yang mendonasi ini luar biasa besar. Sekarang, kenapa simpati masyarakat luar biasa tidak berbalik 180 derajat? Sampai sekarang yang kalimat-kalimat Agus sedih banget, itu sudah dijadikan canda-candaan. Harusnya Agus dan keluarganya ini bisa introspeksi. Kenapa berbalik 180 derajat? Yang tadinya orang bersimpati sama dia, yang dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama terkumpul uang sampai 1 miliar lebih, sekarang ya dalam kondisi Agus seperti itu, yang kata pakar selalu mengatakan ini melawan orang buta, ini melawan orang buta, benar. Tapi permasalahannya kenapa sampai orang buta ini justru diserang? Harusnya bisa introspeksi diri. Saya juga sebenarnya nggak tega, ya, nggak tega. Tetapi permasalahannya, bayangkan dalam situasi dan kondisi seperti ini, apa sikap dan Agus menghadapi persoalan ini? Menurut saya, dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dia. Sekarang, kalau memang Pak menyadari bahwa ini orang buta, ngapain tenteng ke polisi? Ngapain orang buta diajak masuk ya di arena hukum? Nah, sebenarnya yang harusnya menyadarkan diri itu kita atau dia? Masa orang seperti saya nggak tega loh kalau saya membawa klien saya ya tidak bisa melihat ya, bawa teteh ke Polda buat laporan, kalau saya nggak tega saya. Berhubung dengan Bang Farhat ya tadi Bang ceritakan, ini kan Bang Farhat sempat nyebut ya kalau nggak mau temenan lah mungkin sama Bang Herwanto mungkin secara personal atau sesama advokat gitu. Menurut Abang sendiri gimana Bang, saya melihat hal ini yang kebetulan sedang berlawanan gitu. Ya kalau saya begini ya, kemarin pada saat saya bersama dengan Oki, saya masih menyebut dia sebagai sahabat. Ya, saya mengatakan dia sebagai sahabat. Nah, ketika setelah sebelum preskon pun dia sempat WA saya. Ya, kita sempat WA-an, walaupun kalimat dia menurut saya ya kurang bersahabat, tapi saya tetap mengatakan dia sebagai sahabat. Tapi dengan dia bikin status, ya, dengan dia mengucapkan bahwa yang bela Novi itu tidak lagi menjadi teman dan sebagainya. Kalau saya begini ya, kalau saya ya teman yang mau berteman sama saya, alhamdulillah.
nggak mau berteman sama saya, gue nggak rugi, ya. Emang gue pikirin, ya. Emang dia siapa lu, ya. Berteman sama gue juga untung gue apa? Nah, jadi kalau seandainya ada sahabat saya, yang menurut saya yang pantas saya hormati, yang pantas saya hargai, saya akan hormati dan hargai. Tapi kalau ada teman saya yang tidak pantas untuk saya hormati, tidak pantas saya hargai, mau ngapain, ya, berteman sama saya juga nggak penting, ya. Emangnya lu ngasih apa ke gua? Nggak ada urusan sama gua. Mau berteman oke, nggak berteman silakan, itu aja. Abang tadi sempat sebut katanya jika memang situasinya belum membaik mau melaporkan pihak Agus nih. Pihak Agusnya ini berarti sudah mantap kan untuk melaporkan kuasa hukumnya Agus atau Pak Agusnya, dan atas dasar apa bang? Saya undang-undangnya gitu. Ya gini. Dugaannya. Kalau pertama, kalau Agus kita pastikan tidak akan laporkan Agus. Ya. Sekencang-kencangnya Agus menyerang Nopi, saya ya sebagai lawyer dan Nopi juga ya, sebagai penggiat sosial sudah menyatakan, dan kami sudah menyatakan ramai-ramai, kami tidak akan melaporkan Agus untuk sementara ini. Kenapa? Melihat kondisinya, ya, melihat kondisi Agus tidak layak dia berhadapan dengan permasalahan hukum, ya, untuk saat ini. Dan ya banyak sekali kami menerima pesan, banyak sekali ya, bukan hanya saya, tim dan grupnya Nopi banyak sekali menerima pesan untuk ya, untuk melaporkan ya, kuasa hukumnya Agus. Ya. Kenapa? Karena serangannya luar biasa. Dia sendiri bisa mengatakan, ya, Bang Edi Lauri berani mengatakan bahwa, laporkan pencemaran nama baik dan sebagainya, bahkan ada narkoba, ada ini dan sebagainya. Harusnya dia sadar ini yang namanya pencemaran nama baik, bahaya, ya, pencemaran nama baik. Dia cerita, saya bingung ya, sama ini sahabat saya juga nih, sahabat saya juga di laut. Cuma saya bingung kenapa kok beliau ini menceritakan bahwa ada si A diajak sama Nopi, diajak menggunakan narkoba. Harusnya dia paham kalau peristiwa itu benar-benar terjadi pun tidak bisa dipidana Nopinya. Terus dia mau kirim surat ke BNN. Andai kata kirim surat ke BNN pun, ya, terus apa namanya ini BNN punya hak apa mau tes urinnya dia. Jadi kalau seandainya seseorang itu mau dilakukan tes urin, ada dulu kecurigaannya apa. Apakah orang yang pada saat dia di media agak teler, apakah ngomongnya ngaco. Kalau kita sehat-sehat begini aja, ada BNN datang, kita bisa protes. Apa alasannya dia? Kalau kita bawa mobil zigzag, ini jangan-jangan mabok nih, ada dugaan. Kenapa? Karena bawa mobilnya zigzag, ngomongnya ngaco. Kalau orangnya sehat, biar aja Nopi, ngomongnya tutur katanya baik, wajahnya cantik, berenergi, bersinar gitu. Masa dicurigai sebagai pengguna narkoba, apalagi menceritakan hal yang dulu. Ingat loh ya, mantan pengguna narkoba tidak bisa dipidana. Andai kata saya nih pernah menggunakan narkoba, berarti saya mantan pengguna narkoba, bisa dipidana nggak? Saya nggak bisa. Tapi kalau mantan pembunuh, Pak Herwanto pernah membunuh orang 1 tahun yang lalu, ditangkap saya. Pak Herwanto pernah mencuri, Pak, seminggu yang lalu, ditangkap saya. Pak Herwanto, Pak, pernah menganiaya orang sebulan yang lalu, ditangkap saya. Tapi kalau seminggu yang lalu, Pak Herwanto menggunakan narkoba, nggak bisa ditangkap. Kecuali kalau saya lagi menggunakan narkoba, digerbek, tangkap, itu bisa. Jadi saya kalau ditanya apa dasar hukumnya, dasar hukum sudah jelas banget. Ya, percayalah sama saya. Kalau nanti kami ya sampai mengambil keputusan dan menyimpulkan harus melakukan tindakan hukum terkait dengan pencemaran nama baik, ya, yang sudah nyata-nyata bisa kita nilai, semua orang tahu, bahkan menjadi geger. Ini ya berpotensi ya sahabat saya ini akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Ya, apalagi dia sudah menantang-nantang kalau seandainya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya akan berhenti jadi pengacara. Nah, yang saya sayangkan itu ngapain? Makanya kemarin saya juga mengatakan saya imbangi tantangannya. Kalau dia mampu menjarakan Nopi ya terkait dengan perkara narkoba, saya berhenti jadi pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya
di dalam dunia hukum. Nah, harusnya jangan begitu. Harusnya yang elok-elok saja sesuai dengan kapasitas dia sebagai pengacara, dan seorang pengacara itu dituntut bersikap dan perilaku yang baik, yang mampu menunjukkan pemikirannya dalam menentukan keputusan itu yang baik dan benar. Kasih nasihat klien kita yang baik. Klien kita ini sedang butuh penyembuhan. Ya ngapain kita melebar-lebar gitu. Untuk kepada Bang Farhan sendiri mungkin ada langkah hukum yang bisa diupayakan nggak Bang dari pihak Teknovi sendiri, atau seperti apa Bang? Kalau Farhan justru malah saya melihat ya, saya masih melihat Farhan walaupun sekeras-keras dia ngomong, dia masih ada inilah ya. Untuk kali ini antara Farhan dan RD Lau ini berbeda nih. Justru RD Lau yang menurut saya ini offset nih. RD Lau ini offset. Kalau seandainya Farhan, saya melihat ya sekenceng-kencengnya dia, saya lihat masih oke lah. Walaupun dia sempat menyinggung teman-temannya gitu kan, ya itu menurut saya secara hukum dia masih oke lah. Ya, saya harus objektif menilai. Ya. Tapi RD Lau sudah offset dia, luar biasa offsetnya nih. Oke Bang, mungkin soal petisi Bang. Kalau petisi kan ini banyak yang mempertanyakan gitu ya. Misalnya Teknovi juga nge-share di akunnya yang mungkin itu juga bukan buatan Teknovi, petisi untuk mengembalikan uangnya Pak Agus. Ya, apa Bang? Kemarin saya juga ngobrol sama ada salah satu donatur kan. Dan donatur itu memang sudah menyatakan bahwa dia juga tidak mau kalau uang itu digunakan untuk di luar daripada tujuan penyembuhan. Nah kalau petisi ini dibuat, saya setuju, nggak masalah. Gini loh, memang di dalam ajaran agama kita ya, kalau seandainya kita sudah melakukan sedekah, donasi, bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, mau uang itu digunakan untuk apa, amalnya pasti dapat. Tapi permasalahannya, nah ini belum selesai kegiatan sosialnya, belum selesai kegiatan kemanusiaannya, masih dalam perjalanan. Ketahuan ternyata penggunaan uangnya tidak digunakan untuk penyembuhan. Nah kalau seandainya kita mengetahui ya bahwa uang yang kita sumbangkan ini ternyata tidak digunakan untuk penyembuhan, ternyata digunakan untuk apalagi bayar utang dan sebagainya, dan penyumbangnya harus bisa mencegah. Kenapa kalau seandainya saya ini ngasih uang orang, nih saya kasih nih buat makan, tiba-tiba orang yang mau makan, enggak, saya mau beli narkoba, dan kita tidak mengambil uang itu. Ketika dia bermasalah, kita bermasalah juga, karena kita tahu bahwa digunakan tidak benar. Nah sekarang saya mendorong silakan buat petisi. Kenapa? Kalian mencegah agar uang ini tidak digunakan di luar daripada pengobatan. Nah, jadi boleh, bagus aja. Bahkan saya kemarin memberikan masukan kepada Nopi sebagai ketua yayasan, andai kata petisi dibuat dan mereka sepakat bahwa uang ini tetap dikelola oleh yayasan. Karena yayasan itu dia punya kewajiban mengelola. Kelolanya digunakan untuk apa itu terserah yayasan. Sepanjang si donatur ini memberikan pernyataan kepada Novi bahwa mereka mencabut kembali donasinya dan diserahkan ke yayasan untuk dikelola yang tepat guna. Saya setuju. Petisi saya setuju. Terakhir Bang, ini kan berhubung uangnya uang semua donasi untuk Pak Agus kan udah dikembalikan nih ke rekening yayasan gitu. Sebenarnya mungkin dari Teknovi ini pengennya gimana Bang, harapannya dan maksudnya ekspektasinya bagusnya itu gimana? Harapan harapan Novi tetap, dia sudah mengatakan kemarin juga, ya malah kan dia kemarin tadi saya nonton di TV juga, dia mengatakan Agus cepat sembuh ya, Agus cepat sembuh. Nah mudah-mudahan ya apa yang dikatakan oleh Novi ini didengar oleh Agus. Novi tetap menginginkan penyembuhan mata Agus. Kalau seandainya dia diminta terkait dengan penyembuhan, dia masih bersedia. Nah, tapi sekali lagi nih, saya sendiri secara pribadi menyarankan kepada Novi, saya menyampaikan kepada Novi, ya bantu orang yang mau dibantu. Sekarang gini ya, saya kasih contoh gini. Kalau Novi berada di pinggir jurang, ingin menyelamatkan orang yang sudah hampir jatuh ke jurang, tangan Agus harus Novi pegang. Tapi ingat, kalau orang yang mau dibantu, dia pasti akan naik ke atas. Ya. Tapi kalau seandainya, ya
tangan Nopi justru ditarik ke jurang, lepasin. Ya, Nopi benar mau membantu orang, ya, yang sedang butuh bantuan. Tapi orang yang butuh bantuan ini harus benar-benar menunjukkan bahwa dia mau dibantu. Jangan sampai orang yang dibantu ini justru menarik Nopi ke dalam jurang. Ya, kalau seandainya orang yang mau dibantu ini menarik dalam jurang, lepasin tangannya. Nah, ini saran saya begitu. Bang, tapi ini dari sosmednya Teknov sendiri masih membagikan link petisi. Itu menurut Abang gimana? Iya, nggak apa-apa. Karena biar masyarakat tahu bahwa petisi menginginkan seperti ini. Saya juga kemarin menyarankan Nopi seperti itu. Saya menyarankan sama Nopi, saya bilang jangan ragu, ya, jangan takut kamu untuk mengelola uang ini. Sepanjang para donatur membentuk petisi dan menyatakan bahwa uang itu silakan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial lainnya. Kenapa? Yang pertama, Agus secara tegas menyatakan tidak butuh uang. Yang dia butuhkan sekarang, yang dipertaruhkan adalah harga diri. Itu sudah diketahui oleh banyak orang. Agus katanya mengatakan bahwa tidak butuh uang lagi. Dia menaruh harga dirinya di atas segala-galanya. Satu. Yang kedua, Pak Harap juga sudah tidak ini lagi kok. Uang sudah dapat Nopi katanya. Dia tidak mempermasalahkan lagi kan. Jadi begini, sebenarnya kalau masalah uang menurut saya tidak perlu dibahas lagi. Yang pertama, Agus secara tegas berulang-ulang kali mengatakan bahwa uang sudah tidak jadi masalah buat dia. Karena harga dirilah yang sekarang jadi permasalahan. Nah, jadi artinya orang sudah tidak mempermasalahkan lagi. Jadi kalau seandainya ada orang mempermasalahkan duit lagi, salah. Ya. Bahkan menurut saya tegaskan, silakan Nopi tetap petisi dijalankan. Agar apa? Agar Nopi juga punya kewenangan untuk menggunakan uang itu ke kegiatan sosial lainnya, kegiatan kemanusiaan lainnya. Karena apa? Banyak orang yang butuh bantuan. Nah, dan ingat, ya, uang ini bukan milik Agus. Ya. Uang ini diberikan donatur kepada yayasan, ya, Agus melalui yayasan. Nah, sekarang sudah ada di yayasan lagi untuk dikelola dengan kegiatan kemanusiaan. Satu lagi Bang, terakhir, untuk penegasan aja. Artinya kalau dari keluarga Agus masih meminta dari donasi program untuk Agus untuk pengobatan masih akan diberikan oleh Nopi? Sesuai dengan apa jawaban Nopi kemarin, ya, dan juga tadi saya mendengar masih, ya. Cuma sekali lagi, ya, jangan sampai, ya, saya kemarin udah ngomong tegas sama Nopi, kalau seandainya, ya, Agus masih mengatakan hal yang tidak membutuhkan uang, tegasin aja, selesaikan udah. Jadi kita jangan bahas uang lagi. Jadi kita berulang bahas uang lagi, udah kunci aja, sampaikan. Ya, rencana kita juga kita mungkin mau ngirim surat, mau tegaskan. Yang jelas kami memberikan kesempatan, ya, pada Agus untuk menentukan mau diobati atau tidak. Kalau kita jalan dengan kegiatan yang lainnya gitu.